Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para inspirator Indonesia. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah, dengan kebaikan Allah dan kasih sayang dari Allah, kita dapat bersama-sama belajar mengenai pola asuh anak atau cara mendidik anak sesuai dengan metode Nabi. Baiklah, saya akan membacakan cara mendidik dan mengajar anak sesuai dengan firman Allah di surat At-Tamrin ayat ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jika kita berusaha memahami ayat ini, maka pasti kita akan tahu bahwasanya kita diminta untuk mendidik dan mengajari putra-putri kita. Tapi ingat, sebelumnya kita harus belajar dulu. Kita harus menjaga diri kita dulu. Itulah kenapa di ayat Al-Quran tadi dikatakan peliharalah dirimu dan keluargamu. Jadi jadikanlah dirimu baik, setelah itu jadikanlah keluargamu baik. Lalu ketika kita sudah menjadi baik, tapi anak kita kok masih seperti itu ya, masih menunjukkan gejala-gejala dia pemarah, dia pembohong, dia suka buat masalah, itu kita kira bagaimana? Kenapa itu? Nah, di sini kita tetap harus mencari akar permasalahannya. Tidak boleh kita langsung menyalahkan dia tanpa tahu akar permasalahannya. Pentingnya sebagai orang tua itu di sini harus bijaksana. Jadi bisa tanya kepada anaknya, "Kenapa kamu seperti ini? Apa maumu?" Tapi ketika dia bingung, nah kita berusaha mencari jawaban, berusaha menjelaskan kepada dia bahwasanya apa yang dilakukannya itu tidak baik. Apa yang dilakukannya itu merugikan. Tidak hanya merugikan orang lain, tapi merugikan orang lain. Merugikan diri sendiri. Nah, maksudnya seperti itu. Makanya kita perlu mengutip ibaratnya salah satu pepatah, kata-kata mutiara ya. Ini bisa menjadikan anak kita tersadar meskipun dalam waktu yang tidak lama ya, tapi kalau diulang-ulang insya Allah itu akan menjadi pegangan buat dia. Kita bisa mengatakan kepada mereka, "Oke nak, kamu bisa berbohong. Memang itu akan menyelamatkanmu sementara, tapi ingat itu akan menyengsarakanmu selamanya." Itu perlu kita ulang-ulang, perlu kita katakan kepada dia, kepada mereka. Karena kenapa? Karena ketika seorang anak sudah berani berbohong, maka mohon maaf, perilaku-perilaku buruk yang lainnya akan mendekat. Jadi bohong itu adalah salah satu pintu pembuka keburukan-keburukan yang lainnya. Nah, di sini langkah awal kita, ayo kita jadikan anak kita menjadi anak yang jujur. Salah satunya, jadikan diri kita jujur juga. Ketika kita meminta anak kita untuk jujur, tapi kita tidak jujur, mohon maaf. Jadi suri toladan yang baik itu tidak ada, dan itu tidak akan mempan nasihat-nasihat kita. Tapi ketika kita sudah berusaha jujur, anak kita kok mempunyai sikap berbohong,
Nah itu gimana? Kalau kita sudah cari akar permasalahannya, mungkin dia terpengaruh lingkungan, mungkin terpengaruh sama teknologi sekarang ya. Mohon maaf, anaknya yang suka main gadget, main game itu tanpa sadar itu akhirnya melatih mereka untuk berbohong. Kenapa? Karena mereka berusaha mencari waktu untuk dibolehkan bermain itu. Nah, akhirnya mereka berbohong sekali, kok aman ya, berbohong yang kedua, yang ketiga, dan selanjutnya. Setelah bisa berbohong, oh ternyata saya bisa berbohong main game. Akhirnya dia merambah berbohong ke yang lainnya, berbohong untuk bisa top up, akhirnya ngambil uang. Nah ketika ditanya tidak jujur, nah itu berbohong. Akhirnya berbohong hanya karena satu hal, itu bisa membuka pintu keburukan-keburukan sikap yang lainnya. Nah harus kita stop itu. Bagaimana cara menyetopnya? Nah, kita akan bahas di sesi selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bismillah, semoga hari ini kita semakin sehat, rezeki semakin berlimpah, anak kita semakin soleh-solehah, hidup berkah, dan semua keinginan kita tercapai biiznillah. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.